mengenai dengue itu antara lain di Kuba, kemudian di Kuala Lumpur, dan kemudian di Geneva, di Paris, menyatakan bahwa penyakit ini adalah suatu infeksi yang betul-betul mempunyai evolusi yang luar biasa, yang sukar diprediksi. Kemudian klasifikasi ini kemudian dibuat berdasarkan atas kesepakatan supaya dapat dipergunakan untuk surveillance di nasional atau internasional. Dan the Dengue Guidelines for Diagnosis, Treatment, and Control of WHO pada tahun 2009 menyatakan ada dua pembagian, yaitu dengue dengan warning signs dan tanpa warning sign. Slide berikut. Nah, kita lihat di sini bahwa dengue yang tanpa warning sign pun dapat menimbulkan severe dengue. Itu buktinya yang baru saja meninggal, saya juga pada cucunya Dr. Afifi yang meninggal begitu masuk itu tanpa ada gejala warning signs. Tetapi belum 1 hari sudah meninggal dengan severe dengue. Karena apa? Ada comorbid, yaitu adanya obesitas. Jadi salah satu, jadi kita akan bicara di sini yang faktor comorbid itu sangat penting ya. Jadi tanpa pun dapat menimbulkan severe, terutama oleh karena kebocoran plasma, pendarahannya ataupun kerusakan organ yang berat. Ya. Slide berikutnya. Bagaimana perjalanan infeksi dengue itu? Biasanya masa inkubasinya 4-10 hari. Biasanya terdiri atas 3 fase demam. Kita tahu bahwa fase ini adalah fase demam, fase kritis, dan fase pemulihan. Slide berikutnya. Kita lihat di sini dari grafiknya adalah pada fase demam itu biasanya sampai 3 hari. Kemudian setelah itu ada fase yang kritis antara hari ke-3 sampai hari ke-6. Kemudian fase pemulihan. Kita harus waspada karena pada fase yang kritis ini dapat terjadi shock. Bisa terjadi kerusakan organ. Dan ini adalah yang penting diketahui di sini tentu ada yang gejala-gejala tadi. Kemudian hematokritnya pada awal itu kemudian menunjukkan penurunan, kemudian meninggi kembali, ya, kemudian juga pada trombosit akhirnya akan kalau hematokrit meninggi kemudian menurun, kalau trombosit langsung turun, kemudian pada waktu pemulihan dia akan naik. Kemudian untuk pemeriksaan serologis dan virologis itu biasanya kalau untuk melihat viremia itu pada fase demam. Jadi 1-3 hari. Kemudian untuk IgG, IgM-nya biasanya dilakukan setelah itu. Kemudian akan lihat meninggi. Slide berikutnya. Jadi pada fase demam ini adalah timbul demam yang mendadak sampai 40 derajat Celcius yang terus-menerus bisa bifasik selama 27 hari, dapat disertai dengan gejala-gejala yang lain seperti mukanya kemerahan, nyeri kepala, nyeri retroorbital, anoreksia, mialgia, atragia, ya. Kemudian gejala lain seperti nyeri ulu hati, mual, muntah, dan sebagainya. Kadang-kadang nyeri tenggorokan, juga faringnya kemerahan, sehingga pada fase demam itu diperlukan diagnosis banding. Ya. Karena gejala-gejalanya banyak yang mirip. Slide berikutnya. Diagnosis banding dengue pada fase demam ini adalah dengan flu-like syndrome saja untuk influenza, campak, COVID-19 yaitu. Jadi sekarang ini banyak yang COVID-19 juga di DD-nya dengan DBD. Kemudian yang demam dengan ruam, misalnya rubella atau campak dan sebagainya. Pada yang diare, misalnya oleh karena rotavirus atau penyakit dengan manifestasi neurologis, misalnya meningoencephalitis atau kejang demam dan sebagainya. Ya, slide berikutnya. Jadi pada saat demam turun yang tadi, yaitu setelah 3 hari, disebutnya adalah time of deficient. Ketika suhu tubuhnya turun sampai 37,5 atau 38, malah kurang, saat inilah terjadi penembesan plasma. Kita harus waspada karena pada saat ini terjadi shock hypothermic, dan gejala inilah yang menandai awal fase kritis. Jadi tanda bahaya umumnya ini terjadi menjelang akhir fase demam, jadi hari ke-3 sampai ke-7. Kemudian juga terjadi periode perempesan plasma, biasanya hanya 24-48 jam.
Jadi kita harus cepat menanggulanginya. Jadi tentu di sini adalah perlu sekali kemungkinan shock ini dengan melihat warning signs. Dan gejala-gejala warning sign apa saja yang kita lihat nanti. Slide berikutnya. Sebagian besar pasien ini akan mengalami perbaikan sesudah melewati fase diversion, yaitu pemulihan tentu. Tentu kalau dengan penanganan yang tepat. Ya. Walaupun jarang, ada pasien yang masuk ke dalam fase kritis, bahkan shock tanpa diversion. Itu yang tadi, yang baru saja saya katakan yang meninggal dari orang tuanya ahli anestesi, kakeknya juga anestesi. Kenapa? Karena itu ada komorbidnya adalah obesitas. Sehingga katanya untuk mengambil pemeriksaan atau pemasangan pembuluh darah intravenus itu sangat sulit. Saya kira itu ya. Jadi penting perubahan hasil laboratorium darah yang akan menentukan awal dari fase kritis ini. Slide berikutnya. Jadi manifestasi pendarahan ini bisa ringan, misalnya petekiai ataupun pendarahan di mukosa, misalnya epistaxis atau pendarahan gusi. Tapi yang penting juga adalah laboratorium, bahwa jumlah leukositnya itu menurun secara progresif. Kalau kita bandingkan dengan demam oleh virus yang lain di daerah endemis, itu neutrofi dan trombositnya lebih rendah. Kalau kita membandingkan dengan demam oleh virus yang lain selain dengue. Slide berikutnya. Bagaimana diagnosa? Jadi kalau tadi pada fase demam ada DD-nya, juga pada fase kritis ada DD-nya. Seperti penyakit infeksi, misalnya gastroenteritis akut, malaria, demam tifoid, dan sebagainya. Keganasan juga dapat di DD, seperti leukemia. Kemudian gejala klinis lainnya, akut abdomen misalnya, appendicitis akut, dan sebagainya. Slide berikutnya. Kemudian mengenai warning sign saya. Warning sign terjadi menjelang akhir fase demam pada hari sakit ketiga dan ketujuh. Nah, itu kita harus waspada. Karena di situ ada terjadi peninggian permeabilitas pembuluh kapiler bersama-sama dengan peninggian kadar hematokrit. Jadi setiap kali kita melihat warning sign, itu adalah kumpulan tanda dan gejala serta parameter. Jadi bukan tanda gejala saja, juga parameter lab yang bisa menunjukkan bahwa ini adalah suatu warning signs. Jadi setiap menemukan pasien dengan dugaan dengue, perlu pemeriksaan serial darah tepi. Yaitu. Karena leukopenia biasanya progresif, kemudian diikuti dengan penurunan yang cepat, jumlah trombosit, dan biasanya berupa awal terjadi pemeriksaan plasma. Slide berikutnya. Pemeriksaan plasma ini sangat hebat. Bisa menimbulkan efusi pleura, asites, atau hemokonsentrasi, atau hipoalbumin, atau hipoproteinemia, dan inilah merupakan risiko terjadi shock. Jadi keadaan pasien yang memburuk ini tentu ditandai dengan warning sign. Makanya diagnosis pada waktu itu adalah dengue dengan warning sign. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi adalah tadi yang masuk dengue tanpa warning sign, tetapi dia masuk pada hari ketiga, maksud saya. Kemudian pada hari berikutnya langsung keadaan yang memburuk sampai meninggal. Sebagian besar kasus dengue dengan warning signs itu akan membaik setelah pemberian cairan intravenous dini. Walaupun sebagian lain dapat berkembang seperti tadi, severe dengue. Jadi penetapan definisi yang jelas untuk warning signs itu penting sekali. Karena di sini untuk menentukan apakah pasien perlu dirawat ataukah dia bisa menunggu atau bisa dipulangkan misalnya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini adalah warning signs secara klinisnya apa? Misalnya muntah yang terus-menerus di atas atau lebih dari 3 kali dalam 12 jam, tidak dapat mentolerasi cairan. Ada nyeri atau nyeri tekan abdomen misalnya. Ya, perutnya nyeri terus-menerus dan intensitas bertambah sehingga mengganggu aktivitas. Ada gelisah, misalnya kesadaran menurun. Ada pendarahan mukosa, misalnya mimisan, pendarahan gusi, dan sebagainya. Ya. Kemudian ada hipotermogali. Nah, itu biasanya pembesaran hatinya di atas 2 cm. Kemudian juga bila di klinis dijumpai akumulasi cairan, misalnya ada udem palpebra, ada efusi pleura, ada asites, dan sebagainya. Ya.
Slide berikutnya. Bila pasien berhasil melewati fase kritis selama 24-48 jam, reabsorpsi cairan ekstravaskuler itu akan bertahap berlangsung selama 48-72 jam berikutnya. Dengan ditandai bila anaknya sudah mulai membaik, bila nafsu makannya mulai membaik, gejala gastrointestinalnya menghilang, status hemodinamiknya stabil, diikuti dengan perbaikan diuresis. Perbaikan ini akan memperlihatkan tanda seperti pulau putih di tengah lautan merah. Jadi dia kelihatannya adalah banyak sekali bercak merah dan disertai dengan pruritus, kadang-kadang dengan gatal. Itu sudah mulai perubahan perbaikan. Kadang-kadang ada bradikardia atau perubahan elektrografi pada EKG. Slide berikutnya. Hematokrit ini akan stabil atau di bawah normal pada waktu pemulihan ya, karena dampak dilusi. Jadi pada permulaan pemulihan dia mungkin di bawah normal. Ada yang sampai di bawah 2000. Ya. Tentu bergantung pada umur anak ya. Kalau pada anak kan kadar leukosit itu adalah berbeda sesuai dengan usianya. Jumlah leukosit ini mulai meningkat setelah masa divertisen, sedangkan jumlah trombosit itu akan meninggi setelahnya. Kalau ada distress pernapasan, misalnya karena udem atau asites, itu bisa disebabkan karena pemberian intravenous yang berlebihan. Karena kemungkinan takut sehingga terjadi shock, maka lebih cepat. Nah, itu yang salah. Ya. Pada fase kritis dan atau pemulihan, pemberian terapi cairan yang berlebihan berhubungan dengan udem paru. Dan gagal jantung malahan bisa terjadi. Ya. Slide berikutnya, perjalanan penyakit. Slide berikutnya. Ya, ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, kita lihat dari tadi ada fase demam, fase kritis, fase pemulihan, ya. Kemudian ini demam berlangsung dia berapa hari, itu dilihat yang biru 27 hari, kemudian perebesan plasma 24-48 jam, reabsorpsinya dalam 24 hari, manifestasi klinisnya apa yang terjadi, itu dilihat di bawahnya. Jadi untuk membantu nanti bisa dipasang sebetulnya ya apa saja komplikasi yang bisa terjadi pada masa demam, pada masa berikutnya dan sebagainya. Itu adalah saya kira demikian. Slide berikutnya saja. Ini saya kira agak cepat karena banyak tentunya slide-nya dan nanti pada pengobatan itu yang banyak sekali ya. Klasifikasi. Jadi sekarang ini klasifikasi itu berdasarkan atas dengue dengan warning dan tanpa warning signs. Malah juga ditambah dengan severe dengue tadi, yang tiba-tiba karena dapat menjadi berat. Slide berikutnya. Nah ini juga adalah penting seperti tadi, pada yang dengue tanpa ada warning dapat timbul severe dengue. Jadi kriteria untuk diagnosis dengue itu yang probable seperti apa nih bawah. Misalnya dia tinggal berpergian ke daerah endemik, kemudian demam disertai dua kriteria di bawah ini seperti mual, ruam dan sebagainya. Dan demikian seterusnya demikian. Ini bisa juga sebagai acuan bisa ditempel misalnya kalau untuk praktek ya. Slide berikutnya. Klasifikasi derajat keparahan dengue ini dapat digunakan secara praktis oleh dokter dalam menentukan tata laksana dan seberapa ketat pasien perlu dipantau pada saat di triase maupun di perawatan di rumah sakit. Jadi tadi dikatakan bahwa ada 2, tanpa dan dengan, ya, dan dengan severe dengue dengan 3. Ya. Yang penting adalah komorbid, ya, karena pada pasien infeksi dengue, kemungkinan kondisi dengue tanpa warning sign dapat menjadi severe. Contohnya tadi, dengan yang obesitas. Slide berikutnya. Kasus severe dengue itu di Asia Tenggara cukup tinggi. Biasanya hanya bisa 15% dari kasus severe dengue. Biasanya kena perembasan plasma atau perdarahan atau disfungsi organ. Jadi severe dengue itu bila ada perembasan plasma yang timbul shock, atau ada perdarahan hebat atau kerusakan organ yang hebat. Itu merupakan suatu severe dengue. Slide berikutnya. Peningkatan permeabilitas vaskuler diikuti dengan hipovolemi yang hebat sampai terjadi shock. Itu biasanya berlangsung pada saat divertisen, jadi pada periode kedua tadi ya.
Jadi pada awal shock terjadi mekanisme kompensasi untuk menjaga agar tekanan sistole normal serta menyebabkan takikardia dan vasokonstriksi. Dan pada saat inilah terjadi tekanan diastole yang meningkat. Sehingga nanti terjadi perbedaan tekanan nadi yang menyempit. Dan itu satu yang harus diperhatikan. Kalau tekanan nadi menyempit itu sudah menunjukkan hati-hati ke arah adanya shock. Ya. Pasien dengue yang mengalami shock ini akan tetap sadar. Jadi pada akhir shock terjadi dekompensasi, yaitu bahwa tekanan sistole dan diastole itu akan turun secara mendadak, apalagi disertai dengan kegagalan multi organ. Slide berikutnya. Nah, ini adalah bagaimana penilaian hemodinamik, perubahan hemodinamik apa yang harus diperhatikan. Misalnya parameter yang pertama adalah tingkat kesadaran. Kalau disebutkan stabil bila kontaknya baik, responnya normal. Kalau ada shock yang terkompensasi, kontaknya baik, respon normal sampai respon terhadap suara, ya bisa ada. Kalau yang dekompensasi sudah tidak ada kontaknya, hanya berespon terhadap nyeri dan seterusnya. Kemudian juga waktu pengisian kapiler, kalau yang stabil cepat di bawah 2 detik, kalau yang terkompensasi lambat dan seterusnya. Ekstremitasnya, kalau yang baik masih hangat dan merah muda, kalau terkompensasi dingin dan seterusnya, kalau yang dekompensasi sudah lembab dan dingin. Volume nadinya juga, denyut jantung juga begitu ya. Kemudian tekanan darahnya juga ya. Ini supaya slide berikutnya. Juga frekuensi napasnya, bagaimana, apakah sesuai dengan usianya, tidak ada hipotensi, tidak ada taktik penuh dan sebagainya ya. Kemudian yang penting juga diuresis. Nah, diuresis itu jangan sampai lupa. Normalnya biasanya di bawah 30 kg disebut diuresis baik kalau di atas atau 1 mm. Kalau yang di atas 30 kg 0,5. Slide berikutnya. Nah, ini adalah nilai normal laju napas, laju jantung pada bayi dan anak. Saya kira lewat saja, bisa dilihat. Slide berikutnya. Ya. Nah, bagaimana mengetahui terdapat shock pada anak ini? Ya. Tenaga kesehatan waktu memeriksa pasien infeksi dengue ini cukup dengan hanya memegang tangan pasien selama 30 detik untuk menilai hemodinamik sebetulnya, berupa kecukupan perfusi perifer dan cardiac output, yaitu dikenal sebagai the 5-in-1 maneuver Paget touch. Kita lihat tidak. Pasien dinyatakan shock bila tekanan nadinya, yaitu perbedaan antara tekanan sistole dan diastole itu di bawah atau sama 20 mili. Jadi kelihatannya apa? Jadi dingin, ya, ekstremitasnya, terjadi pemanjangan waktu kapiler, atau nadinya cepat dan sebagainya. Ya. Jadi kalau ada terjadi pendarahan hebat, hampir selalu dipastikan terjadi shock yang berat dan lama atau profound shock. Ya. Itu harus dicurigai, apalagi dengan kegagalan multi organ. Slide berikutnya. Nah, ini adalah the 5-in-1 maneuver Paget touch. Jadi dengan sebetulnya ini sederhana pada waktu pertama kali ya. Jadi diajarkan bagaimana tadi seperti tadi ya, yang di bawah bagaimana CCTVR-nya tadi ya. Slide berikutnya. Pendarahan hebat ini dapat terjadi tanpa kondisi shock berkepanjangan. Ingat bahwa riwayat pemberian asam asetilsalisilat, misalnya aspirin, atau ibuprofen, ya, NSAID, atau kortikosteroid, itu dapat menimbulkan shock yang berpanjangan. Makanya pada demam dengue itu tidak boleh diberikan ibuprofen. Manifestasi yang tidak lazim, misalnya ada gagal hati, ada ensefalopati, atau ada kardiomyopati, itu semuanya adalah suatu keadaan yang bisa terjadi yang tidak lazim. Makanya karena dikatakan bahwa dengue itu adalah masih yang dinamis, masih dalam keadaan yang dinamis, yang sukar untuk dapat berubah, yang mudah berubah. Slide berikutnya. Kalau kita lihat dari fungsi ginjal, kita lihat di sini. Kalau estimated creatinine clearance sampai di bawah 25% itu risiko. Saya kira lihat saja ini ya, bisa dibaca. Slide berikutnya. Nah, jadi klasifikasi infeksi dengue itu harus dipahami betul yang tadi, yang dengan
memerlukan penyesuaian waktu agar memudahkan aplikasinya, terutama untuk dokter yang bekerja di puskesmas atau di rumah sakit. Ya. Coba slide berikutnya saja. Nah ini, pada klasifikasi tahun 1977 dan 2011, sebetulnya pembagian itu hanya dengue tanpa perembesan atau demam dengue saja dengan derajat 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan klasifikasi baru itu adalah dengan warning, tanpa warning sign, dan severe. Hanya 3. Nanti pengobatannya adalah kalau dengan tanpa warning sign, tata laksana grup A. Nanti ada tabelnya. Saya berikan tabelnya. Kemudian bagaimana dengan warning, tabel grup D. Dan C untuk yang sudah shock. Ya. Slide berikutnya. Kemudian penegakan diagnosis juga dapat dilakukan dengan pemeriksaan antigen virus NS1 pada fase demam atau antibodi IgG dan IgM, baik pada fase kritis ataupun konvalesen. Tentu juga kalau pemeriksaan virus dapat dilakukan juga dengan kultur, tentu yang kita di sini sulit untuk kultur ya. Nah, kemudian kita lihat di sini pada tabel berikutnya, pada gambar berikutnya silakan. Slide berikutnya. Ini. Jadi paling baik adalah pemeriksaan sebelum hari ke-5, jadi sampai hari ke-4. Biasanya isolasi virusnya, apakah NS1-nya, apakah IgG-nya, IgM-nya, dan sebagainya. Ya. Slide berikutnya saja kita lihat. Ya. Kemudian uji bendung bagaimana mengenai tourniquet test atau Rumpelin itu. Itu sebetulnya bisa membantu kemungkinan infeksi karena sensitivitasnya hanya 58%, spesifisitasnya 71%. Sedangkan dengan yang warning saja 55% dan spesies 63%. Jadi ini tourniquet test itu hanya untuk membantu kemungkinan infeksi dengue. Tentu saja harus memakai banset yang sesuai untuk umurnya. Slide berikutnya. Yang penting adalah hematokrit dan darah periferi lengkap. Jadi hematokrit ini adalah mengetahui hemokonsentrasi atau peningkatan permeabilitas kapiler. Hematokrit ini memperlihatkan evolusi penyakit dan respon dari cairan yang kita berikan. Ya. Karena peningkatan hematokrit diikuti dengan penurunan jumlah trombosit yang cepat di bawah 100.000, merupakan salah satu tanda dari warning sign. Kita harus hati-hati betul. Apalagi hematokrit yang meningkat dan tidak turun dengan terapi cairan. Itu sudah menyatakan perembesan plasmanya sangat hebat. Ya, slide berikutnya. Jadi dikatakan tadi bahwa leukopenia itu harus diperiksa karena sering dijumpai pada leukopenia itu biasanya di bawah 2000. Kemudian pada infeksi dengue jumlah leukosit, neutrofi dan trombosit lebih rendah dibanding dengan penderita demam oleh virus. Tadi sudah dikatakan ya. Bila dibandingkan dengan demam oleh virus lain, biasanya nilai-nilainya lebih rendah. Slide berikutnya. Kemudian kita lihat di sini adalah yang terpenting juga comorbid. Slide berikutnya saja. Kalau dengan comorbid, apa saja pemeriksaan penunjangnya? Seperti di sebelah kiri ini adalah kemia darah, biasanya fungsi hati dan ginjal, ada enzim jantung kalau sudah ada miokarditis, gula darah, albumin, laktat kalau sudah ada shock, ya. Analisis gas darah juga kalau ada shock, kemudian seterusnya sampai ke bawah tuh banyak sekali. Saya tidak akan bahas satu-satu. Yang penting juga di bawah adalah pemeriksaan fototoraks seperti right lateral decubitus atau PA atau AP posisi ya untuk mendeteksi adanya efusi pleura. Efusi pleura itu biasanya sebelah kanan gitu ya, tidak pernah yang sebelah dua-duanya ya. Atau USG dan sebagainya. Slide berikutnya. Jadi tata laksana dengue itu sebetulnya relatif sederhana, tidak mahal, sangat efektif dalam menyelamatkan hidup pasien kalau dilakukan secara benar dan tepat waktu. Makanya selalu ditanyakan panasnya itu pada hari keberapa sih? Nah itu yang sering salah ya. Karena ibu-ibunya itu biasanya tidak tepat menentukan kapan dia panasnya. Karena kalau sudah hari ketiga, keempat, sudah dalam waktu yang fase yang kritis. Ya. Kuncinya adalah terletak pada identifikasi dini, tepat menentukan hari sakit,
agar dapat menempatkan dalam fase berapa anak itu ya. Jadi di tempat triase pun sudah dilakukan screening pertama secara cepat. Dan nanti apakah dia termasuk dalam warning sign ataukah dapat tidak ada sehingga bisa dirawat jalan misalnya. Slide berikutnya. Ini pendekatan waktunya 5 menit lagi, Prof. Maaf. Ya, saya kira ini begini. Mungkin bukan tabel yang itu aja, yang gambar 10 ya coba. Kalau ada terus. Ini banyak sekali, tapi bisa baca sendiri ya saya kira. Ini warning dan sebagainya. Pada sudah cepat ya bicaranya. Nah ini. Jadi dari tabel ini kita bisa menilai di sini diagnosisnya untuk menentukan apakah tinggal berpergian ke tempat daerah demam, ada warning sign, apakah warning sign itu ada atau tidak. Kalau tidak ada dia masuk grup A, ya bisa dipulangkan. Kalau ada warning sign, walaupun dia tidak warning sign, tetapi tempatnya misalnya jauh atau dia sendiri di rumahnya dan sebagainya, itu termasuk bisa dirawat. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pasien dengan kondisi yang sudah ada kebocoran plasma. Kemudian gambar seterusnya aja, slide berikutnya. Nah, ini adalah kalau pasien bisa merawat jalan, itu aturannya seperti ini. Slide berikutnya. Ya, terus saja. Nah, ini petunjuk kalau dirawat di rumah seperti ini. Slide berikutnya. Kemudian pasien yang dirujuk untuk grup B bagaimana ya? Slide berikutnya saja. Terus saja saya kira tabel. Ini saya kira komplit bisa dipakai ya. Slide berikutnya. Ini yang overweight tadi. Jadi kalau overweight itu jangan dilihat dari berat badannya nyata, tetapi harus yang ideal untuk yang usianya. Ya, slide berikutnya. Ya, terus saja. Nah, ini adalah terus sampai gambar. Ya, terus. Nah, ini. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa pasien masuk ke rumah sakit. Kalau pemeriksaan awalnya darah lengkap dilakukan, kemudian dimonitor balans cairan yang masuk dan keluar, monitor tanda vital setiap 4 jam. Bagaimana hasilnya? Apakah asupan cairan oralnya cukup tidak? Kalau cukup, ke kiri ya. Lihat lagi, lanjutkan monitoring, observasi lagi. Kemudian lihat lagi, apakah ada warning sign atau tidak. Kalau dia tidak ada perubahan, kanan nih, cek lagi hematokritnya, berilah cairan kristaloid sekarang secara intravenous. Misalnya ringer laktat. Setelah itu dilihat berapa dosisnya, 5-7 mili selama 2 jam. Kalau ada perubahan menjadi 3-5, bukan 305, tapi 3-5. Kemudian cek lagi apakah ada perubahan tidak. Periksa lagi, seterusnya demikian. Jadi ini adalah gambaran bagaimana kita melakukan dari. Jadi saya kira tidak mungkin dalam setengah jam kita berikan secara detail karena ini biasanya di dalam pelatihan. Kalau dengue itu dalam 1 hari ini. Jadi bagaimana untuk menyusun, bagaimana menata tata laksana pasien dari begitu awal sampai dia apakah ada shock atau tidak. Slide berikutnya. Nah, ini kalau dia sudah ada gejala-gejala shock ya. Jadi di sini adalah bagaimana apakah dia masuk ke dalam grup C nantinya yang bisa masuk ke dalam lebih intensif lagi atau tidak ya. Slide berikutnya. Terus lagi slide berikutnya. Saya karena waktunya ya. Ini yang terakhir ini adalah yang bagaimana ada shock. Terus ini adalah penjelasan dari gambar sebetulnya. Slide berikutnya. Terus, nah ini ya. Jadi ini adalah tata laksana emergency shock terkompensasi. Jadi dari atas bagaimana bisa dibaca ya. Sampai nanti akhirnya harus apa ya. Jadi begitu bertahap. Tapi yang penting bahwa pemberian infus itu biasanya tidak lebih dari 3 hari. Itu biasanya sudah lebih bagus ya. Saya kira itu berapa menit lagi, Dr. Jul? 1 menit. Yang terakhir saja coba
Terus, nah ini juga banyak ya. Jadi bisa ditempel saja di slide berikutnya. Terus, nah ini juga kan jadi simpulannya apakah rawat jalan, apakah memenuhi beberapa kriteria untuk grup B, apakah untuk penataan grup C dan sebagainya. Slide berikutnya. Ya, kelebihan cairan dan sebagainya itu terus gejala-gejala kalau klinis berlebihan cairan seperti ini. Ya, slide berikutnya. Ya. Kemudian kalau ada komplikasi masalah lain apa ya sampai diberikan furosemid, sampai diberikan yang lainnya itu ada di dalam gambar. Saya kira bisa dilihat ya. Saya kira demikian. Walaupun cepat begitu, tapi tidak mungkin karena ini yang secara komplit saya ambil dari pedoman dari DPES yang terbaru. Ini sudah diramu, jadi boleh dipergunakan untuk dalam praktik sehari-hari ya. Saya kira demikian. Kalau untuk lebih hafalnya lagi harus dilakukan workshop saya kira. Jadi workshop bagaimana dari awal sampai dia kalau misalnya terjadi begini harus apa dan sebagainya. Dan ini tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak setengah jam seperti sekarang. Demikian saya kira, maafkan kalau ada kekurangannya karena ini adalah masa sekarang adalah masa yang bahaya untuk dengue sekarang ya. Jadi jangan terpaku pada COVID saja sehingga dengue yang ada terlupakan. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Heri Garna yang telah memaparkan dengue. Saya rasa ini bukan suatu pengetahuan yang baru, Prof. Ya. Ini karena dengue yang terbaru ini dan memang sepertinya belum bisa tersosialisasikan dengan baik kalau dengan waktu yang sampai 30 menit ya. Tapi ini mungkin membuat suatu pencerahan buat kita dan juga untuk panitia untuk bisa mengadakan lagi workshop yang lebih baik untuk nanti tata laksana khusus ya, karena permainan cairan ini sangat-sangat bertentangan sekali pada kasus-kasus DB. Tapi mudah-mudahan bisa dicerna oleh para peserta sekalian dan bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah bisa dijawab oleh Prof. Heri Garna pada kesempatan diskusi nanti. Jadi sekali lagi kami mohon kepada seluruh peserta yang akan mempersiapkan pertanyaan boleh di kolom chat dipergunakan dan kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan ini nanti satu saat diskusi. Baiklah, terima kasih Prof. Heri. Sementara menunggu dulu Prof. Heri untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kita akan masuki sesi berikutnya yaitu Prof. Suganda Tanuwijaya sebagai presenter materi kedua kita di sesi kedua siang kali ini. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum vitae beliau. Profesor Suganda Tanuwijaya, dokter spesialis anak konsultan, lahir di Tasikmalaya tanggal 3 September tahun 1940, kemudian alamatnya di Jalan Terusan Ciliwung nomor 14, istri Ibu Tuti Sofiati almarhumah dengan anak setelah dimiliki adalah 6, cucu 11, buyut 3 orang. Wah, sudah banyak nih reng-rengannya Pak Prof. Suganda. Ya, pendidikannya SR SMP di Tasikmalaya, kemudian hijrah ke Bandung untuk SMA-nya, kemudian dokter dan dokter spesialis anaknya di Unpad Kota Bandung. Kemudian juga untuk Regional Teacher for Mother and Sri Lanka di UK, India, dan Thailand. Lulus tahun 1982 untuk konsultan. Terima kasih. Lanjutnya, riwayat pekerjaan. Mulai berkarir di staf bagian anatomi di FK Unpad tahun 65, kemudian berlanjut menjadi asisten di bagian ilmu kesehatan anak, kemudian jadi staf bagian ilmu kesehatan anak sejak tahun 79, jadi kepala bagian ilmu kesehatan anak di tahun 1998 sampai 2005, kemudian menjadi ketua Komisi Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Jawa Barat, dan tahun 2005 diangkat menjadi guru besar, dan sejak itu menjadi tim ahli di Bio Farma. Lanjut. Penghargaan karya Satya 30 tahun sebagai pegawai negeri sipil dari Presiden Republik Indonesia dan karya bakti 25 tahun dari Rektor Unpad. Lanjut. Baik, itu saja CV dari beliau, Profesor Suganda Tanuwijaya, dokter spesialis anak konsultan.
dan beliau saat ini akan mempresentasikan tentang gangguan saluran cerna pada anak. Waktu kami persilahkan kepada Prof. Silakan Prof. Suara saya ada? Siap kedengar Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Jumansyah selaku moderator dan hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada panitia atas kehormatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbicara dalam forum ini. Saya ucapkan terima kasih. Memang judul yang diminta kepada saya yaitu kelainan saluran cerna pada anak. Tapi itu terlalu luas sekali, saya pikir kalau dibahas dalam waktu 30 menit tidak akan cukup. Jadi saya pilih saja salah satu dari kelainan cerna itu yaitu konstipasi. Mengapa dipilih konstipasi? Nanti ada alasannya. Konstipasi, ya slide berikutnya. Ya. Ini bahasannya akan dibahas sebelumnya belum. Slide sebelumnya mundur. Ya. Ini yang akan dibahas pada presentasi ini yaitu pendahuluan, definisi, pencernaan, patofisiologi BAB, klasifikasi, etiologi, diagnosis, penatalaksaan, dan simpulan. Ya, slide. Ibu-ibu, orang tua, paling cemas atau khawatir kalau anaknya tidak BAB. Sehari aja tidak BAB. Itu bikin cemas orang tua, apalagi kalau menimpa bayi-bayi kecil. Jadi itu suatu hal yang mencemaskan orang tua. Dan ternyata bahwa kunjungan ke dokter itu 3% terdiri dari anak-anak dengan konstipasi. Jadi makanya saya pilih topiknya konstipasi karena kasusnya cukup banyak sehari-hari sering ditemukan, terutama konstipasi yang sifatnya fungsional. Ya, slide berikut. Konstipasi atau constipation itu berasal dari bahasa Latin constipare yang artinya bergerombol atau bersama. Saya juga kurang tahu kenapa diberi nama bergerombol, tapi mungkin biasanya pada konstipasi itu kan feses keras ya, tinja itu keras. Keluarnya bulat-bulat tuh, banyak kayak tai kambing gitu, banyak bergerombol. Mungkin itu makanya dinamakan constipare. Ya. Di Inggris kan constipation, dalam di Indonesia kan jadi konstipasi. Ya, slide berikut. Sampai sekarang definisi di antara para ahli itu belum ada kesepakatan. Ini karena masih rancu dan salah satu sebabnya yaitu karena frekuensi buang air besar pada anak itu sangat bervariasi tergantung usia. Misalnya pada bayi yang di bawah 6 bulan itu udah normal kalau defekasinya dalam sehari bisa 4-7 kali. Tapi bertambahnya umur, frekuensi defekasi ini makin jarang. Sehingga pada usia 4 tahun hanya sekali sehari. Ya. Misalnya Sarjana Roger, dia mendefinisikan bahwa konstipasi adalah ada kesulitan defekasi dan berkurangnya frekuensi tanpa memperhatikan konsistensi tinja. Sarjana lain menunjukkan kalau ada perubahan frekuensi lebih jarang
dan ada perubahan konsistensi feses lebih keras, maka itu sudah dinamakan konstipasi. Sarjana lain, Stephen dan Luning, itu definisinya lain lagi, yaitu bila defekasi kurang dari 3 kali per minggu atau ada lewat BAB dengan tinja banyak dan keras. Slide. Dari IDAI sendiri, dari Profesor Agus Firmansyah ini, bahwa dalam menentukan konstipasi itu harus memenuhi 3 kriteria atau 3 aspek. Yang pertama, berkurangnya frekuensi BAB. Yang kedua, tinja yang lebih keras. Dan ketiga, teraba bendolan skibala dengan atau tanpa enkopresis. Slide. Nah, sebelum ke konstipasi, kita lihat dulu sedikit mengenai pencernaan makanan. Jadi makanan ini pertama kali masuk mulut, ya, digigit oleh gigi, keluar liur. Bahkan liur mah sebetulnya sebelum makanan masuk, udah mungkin sudah keluar duluan. Kalau lihat makanannya sangat itu menarik, air liur udah keluar duluan. Atau tercium makanannya sangat sedap, air liur udah keluar duluan. Jadi dipotong-potong oleh gigi, dioper kiri kanan, dibantu oleh lidah, ditambah air liur yang mengandung enzim-enzim, ya. Jadi di situ dalam mulut makanan dihaluskan baik secara mekanik maupun kimiawi. Kemudian makanan akan didorong oleh lidah, adanya refleks menelan, masuk ke kerongkongan, melalui esopagi akan terbuka, dan masuklah makanan itu ke dalam lambung atau ke dalam gasan. Lambung ini merupakan tempat penampungan dari makanan. Jadi dikumpulkan dulu di situ. Di situ juga dia mengalami pemecahan makanan, ya, secara mekanik dan juga kimiawi, ya, dengan gerakan peristaltik. Lambung seolah-olah makanan diaduk-aduk, ditambah asam lambung, ditambah enzim-enzim, ditambah bakteri, maka makanan akan berbentuk pasta yang sifatnya asam. Kemudian yang sudah dihancurkan ini lewat sphincter pylori masuk ke dalam duodenum. Nah, kita tahu bahwa ke dalam duodenum itu ada bermuara ductus pancreaticus yang mengalirkan enzim-enzim, ada ductus coledochus yang mengalirkan empedu, dan juga enzim-enzim dari hati. Itu semua akan membantu pemecahan nutrisi yang berada dalam duodenum, ya. Kemudian juga dari pankreas itu dikeluarkan bikarbonat, sehingga makanan yang tadinya sifatnya asam di dalam duodenum dinetralkan, ya. Kemudian setelah mengalami pemecahan nutrisi, maka nutrisi yang sudah halus ini dimasukkan ke dalam yeyunum dan ileum untuk diserap. Jadi penyerapan nutrisi terjadi dalam yeyunum dan ileum. Kemudian ampasnya masih cair, dimasukkan ke dalam sekum lewat ileocecal junction, didorong ke atas lewat kolon ascendent dengan gerakan peristaltik, terus lewat kolon transversum dan kolon descendant lewat sigmoid masuk rektum. Nah, selama perjalanan dalam kolon itu terjadi absorpsi air. Sehingga ampas makanan yang tadinya cair pada bagian distal kolon itu sudah berupa ampas yang padat, yang siap untuk dikeluarkan lewat anus. Slide. Nah, bagaimana patofisiologi BAB? Jadi, tinja itu akhirnya akan masuk dari kolon itu masuk ke dalam rektum.
sehingga dinding rektum akan bergerak. Dinding rektum yang bergerak akan merangsang terjadinya relaksasi sphincter anus internus. Nah, tapi tidak langsung BAB, oleh karena sphincter anus externus yang luar akan kontraksi, akan nahan dulu, ya. Jadi kalau kita ingin BAB, kita bisa nahan dulu kan, sampai ke toilet. Ada ke toilet, baru tuh sphincter anus externus mengalami relaksasi, ya. Sehingga sudut kanan anus dan rektum terbuka lurus dan keluarlah kotoran lewat anus. Ini dibantu oleh refleks gastrokolik atau peristaltik dan juga dibantu oleh adanya tekanan intra-abdomen yang tinggi pada saat defekasi. Ya, slide berikut. Nah, bagaimana nih klasifikasi konstipasi? Ternyata bahwa berdasarkan etiologi, konstipasi dibagi dua, yaitu satu konstipasi fungsional. Ini yang paling banyak ditemukan, 90-90%, dan ini etiologinya boleh dikatakan tidak tahu, sebab tidak ada kelainan struktural, tidak ada kelainan biokimiawi di sini. Ya. 90-90% adalah konstipasi fungsional. 5-10% yaitu konstipasi organik yang udah jelas ada kelainan di struktur, ya. Biasanya berupa kelainan di organ atau ada karena penyakit lain, ya, itu termasuk namanya konstipasi organik. Kalau berdasarkan waktu, maka klasifikasi konstipasi dibagi dua, yaitu ada konstipasi yang sifatnya akut, yang berlangsung sampai 4 minggu. Ini kebanyakan konstipasi organik. Dan yang kronis di atas 1 bulan, ini kebanyakan konstipasi fungsional. Nah, yang akan dibahas dalam pembahasan ini yang lebih lanjut yaitu mengenai konstipasi fungsional yang banyak ditemukan dalam praktek sehari-hari. Slide. Apa etiologinya? Etiologinya ternyata ini juga etiologinya rancu, ya, campur. Kadang-kadang overlapping antara yang organik dan yang fungsional. Tapi untuk fungsional bisa kita golongkan ke dalam yang pertama adalah menahan BAB. Ini yang paling banyak. Menahan BAB. Kenapa menahan BAB? Itu sebabnya bisa macam-macam. Bisa oleh karena lihat toiletnya kotor, jorok, sehingga tidak jadi buang hajat. Atau juga dalam perjalanan anak nahan BAB. Atau saking asiknya anak nahan BAB. Atau ada riwayat konstipasi sebelumnya, anak nahan BAB oleh karena sakit, takut sakit. Karena takut sakit, terjadi retensi tinja, anak nahan BAB. Akibat dari retensi tinja, maka tinja akan lebih lama dan lebih banyak berkumpul di dalam kolon bagian distal, dan di situ penyerapan air akan lebih lama, akan lebih banyak air terserap, sehingga feses akan lebih keras. Feses keras menyebabkan BAB sakit. BAB sakit menyebabkan menahan BAB. Jadi itu merupakan suatu sirkulus viciosus, ya, lingkaran setan, ya. Jadi kita harus memutuskan mata rantai itu. Yang kedua, pola makan. Misalnya kurang minum bisa menyebabkan konstipasi fungsional. Kurang makan yang berserat, buah-buahan, sayuran, atau juga terlalu banyak sayuran yang keluar, itu bisa menyebabkan konstipasi. Yang ketiga, yang sebagai predisposisi untuk konstipasi fungsional, yaitu kalau aktivitas kurang. Misalnya anak yang berbaring saja, bayi yang banyak digendong saja, ya, nah itu akan menyebabkan juga konstipasi. Dan juga selain itu, stres atau ada kelainan psikososial, ya, bisa terjadi juga konstipasi. Itu ada hubungannya juga sebetulnya dengan menahan BAB. Misalnya
mau ke toilet, lihat toilet foto jadi stres, nahan BAB ya. Slide berikut. Nah, bagaimana cara mendiagnosis? Ya, tentu saja kita lakukan anamnesis. Tapi yang penting dalam anamnesis itu kita harus perhatikan yang disebut pseudokonstipasi. Pseudokonstipasi itu merujuk pada keluhan yang disampaikan oleh orang tua bahwa anaknya BAB, terutama bayi-bayi ya, 3 hari sekali, 4 hari sekali, ada bahkan yang seminggu sekali, tapi fesesnya normal, tidak keras. Nah, itu bukan konstipasi ya, karena tidak memenuhi kriteria 3 kriteria tadi. Nah, itu diberi nama pseudokonstipasi. Ya. Kemudian pada anamnesis juga ditanyakan apakah ini kronis atau akut. Kalau kronis, ini kemungkinan fungsional. Ya. Jadi kalau konstipasi fungsional itu adalah umumnya bersifat kronis. Slide. Nah, jadi tadi kembali ke diagnostik bahwa kriteria untuk menentukan konstipasi ada 3, yaitu frekuensi BAB, konsistensi tinja, dan terabaknya pembesaran kolon oleh karena adanya skibala dalam perut. Ya, slide. Nah, kita kembali ke apa yang ditanyakan harus lebih rinci dalam anamnesis ya. Jadi selain tadi kronis atau akut, ya, juga apakah ini pseudo konstipasi, juga yang perlu ditanyakan yaitu frekuensi. Perlu ditanyakan frekuensi BAB-nya, ukuran tinja. Nah, pada yang fungsional biasanya ukuran tinja besar ya, umumnya besar. Pada yang organik, misalnya pada hirstung, ukuran tinja tidak besar. Konsistensi tinja itu biasanya keras ya, dan ada nyeri saat BAB atau tidak. Dan juga ini kepecirit, orang yang atau anak yang konstipasi kronis itu sering kepecirit oleh karena rektumnya terisi penuh sehingga ada iritasi kepada sphincter anus externus. Nah, dia tidak bisa nahan oleh karena inkontinensia ya, karena besar tidak menahan, dia keluar. Biasanya feses yang cair yang keluar, biasanya di celana. Nah, ibunya biasa menyebutnya ini diare, padahal bukan diare itu, tapi itu salah satu gejala dari konstipasi yang sifatnya kronis. Juga tentu keadaan anak tanyakan apakah ada gejala lain, misalnya anaknya jadi rewel, apakah perutnya kembung, nafsu makannya jadi berkurang atau tidak. Ya. Dan juga tadi harus ditanyakan ini riwayatnya kronis atau akut. Ya, slide. Slide. Pemeriksaan fisik, apa yang dilakukan? Jadi tentu pemeriksaan fisik seperti secara umum ya. Tapi pada konstipasi ada beberapa pemeriksaan fisik yang harus dilakukan, yaitu melakukan palpasi pada abdomen, terutama pada abdomen kuadran kiri bawah, di atas simfisis, di dalam rektum, apakah teraba massa yang keras, biasanya skibala, bahkan kalau konstipasinya lama, udah kronis, itu skibala bisa teraba sampai kolon ascendens dan kolon transversum. Jadi bisa teraba sampai di bawah proses sifoideus itu skibalanya. Kemudian juga perhatikan tonus sphincter ani. Gimana tonusnya? Ya. Kemudian lokalisasi dan konsistensi tinja dalam ampula rektum tadi diraba, ya bisa keraba dari atas. Selanjutnya. Baik. Nah, dalam konstipasi colok dubur itu merupakan suatu keharusan, harus dilakukan colok dubur. Apa yang harus diperhatikan dalam colok dubur, yaitu lihat apakah ada fistula ani atau tidak. Apakah ada nyeri nggak anusnya?
Apakah terisi tinja nggak? Kalau terisi, bagaimana konsistensinya? Kemudian apakah ada darah dalam tinja atau tidak? Dan bagaimana tonus ototnya? Itu yang 18 Oktober. Sebetulnya, kalau konstipasi fungsional, dengan anamnese dan pemeriksaan fisik diagnostik saja, kita sudah bisa menegakkan konstipasi fungsional. Sebetulnya konstipasi fungsional itu lebih ke arah gejala daripada ke penyakit sebetulnya lah, lebih ke arah gejala. Jadi dengan anamnese dan diagnostik aja, dengan fisik diagnostik udah bisa kita menetapkan dan kita udah bisa menentukan tata laksananya. Tapi kalau misalnya tidak yakin, kita boleh melakukan pemeriksaan penunjang. Slide berikut. Nah, pemeriksaan penunjangnya itu melakukan foto polos abdomen untuk melihat skibala atau ada kelainan tulang, itu ya, terutama untuk yang organik. Kemudian pemeriksaan waktu singgah di kolon. Ini biasanya kalau terapi yang kita berikan kurang direspon dengan baik. Jadi waktu singgah itu, waktu singgah keseluruhan dari makanan masuk sampai keluar itu, kalau anak itu bayi 8,5 jam, tapi dengan bertambahnya usia itu bisa sampai 48 jam atau bahkan 72 jam. Ya. Nah ini cara memeriksa waktu singgah itu yaitu dengan melakukan semacam kapsul yang sifatnya radioopak, ditelan, kemudian untuk anak yang besar ya, untuk bayi dan sulit. Kemudian dilakukan seria foto abdomen. Kemudian bila perlu dilakukan enema barium. Ini tentu kalau kita ada kecurigaan misalnya ke arah penyakit Hirschsprung ya, kita harus periksa enema barium. Kemudian juga periksa manometri anorekta, yaitu tekanan di anus dan rektum. Tapi ini jarang dilaksanakan. Selanjutnya, slide. Kalau kita berhadapan dengan neonatus dan bayi, itu penyebabnya itu kita harus ingat bahwa penyebabnya multifaktorial. Kita harus selalu ingat kemungkinan konstipasi organik. Ya. Jadi kita cari tetap pemeriksaan ke arah konstipasi organik. Ya. Terutama pada neonatus dan bayi. Tidak bisa disingkirkan begitu saja. Tata laksananya bagaimana? Tata laksananya sebetulnya meliputi edukasi dan terapi. Terapinya hanya 2 tahap, yaitu evakuasi tinja dari rektum dan terapi rumatan. Sekarang, apa yang dilakukan pada edukasi? Slide. Pertama, dengan orang tua. Sebab tanpa dukungan orang tua, kita tidak akan berhasil memberikan terapi pada konstipasi fungsional. Jadi, kita sebagai pembina, orang tua yang mengawasi kedisiplinan pengobatan yang kita rencanakan, dan juga orang tua harus bisa memberikan rasa aman kepada anak bahwa ini tidak apa-apa, bahwa BAB itu tidak sakit, itu adalah kewajiban tugas orang tua. Jadi harus ada semacam teamwork antara dokter dan orang tua. Sebaiknya dibuat catatan harian. Misalnya frekuensi BAB hari ini berapa kali, ada berapa yang keras, berapa yang lembek, semua dicatat dengan cermat. Yang ketiga, yaitu edukasi mengenai toilet training. Melatih anak untuk buang air besar. Tentu latihannya ini memerlukan kesabaran. Biasanya dilakukan anak mula-mula disuruh belajar duduk dulu. Belajar duduk manis di kloset atau kloset mainan minimal selama 10 menit atau 15 menit selama 2 kali per hari. Ya. Biasanya dilakukan setengah jam setelah makan. Jadi di situ jangan langsung diajarkan harus suruh BAB, tidak. Suruh duduk aja dulu, itu untuk merangsang
refleks gastrokolika. Ya, jadi toilet training penting sekali. Biasanya sudah mulai diajarkan pada usia 18 bulan ke atas. Kemudian gerak atau olahraga untuk yang kurang gerak, bahkan untuk bayi itu ada namanya pijit bayi. Pijit bayi, pijit perut. Pijit perut untuk supaya lancar BAB itu ada yang namanya gerakan I love you. Ya. Ada gerakan bulan dan matahari. Ya. Kalau gerakan bulan matahari itu perut dimasaj, dipijit pelan-pelan dari dua tangan, dari mulai kuadran kanan bawah ke atas berputar dengan dua jari, dengan dua tangan berputar searah jarum jam, biasanya dilakukan selama 15 kali per hari. Atau gerakan I love you. I love you itu gerakan pijitan mulai dari perut kiri atas ke perut kiri bawah. Itu I, seperti I lah. Kemudian R-nya itu dari perut kanan bawah ke perut kanan atas, terus ke perut kiri atas. Terbalik. Kemudian I love you. U-nya itu dari perut kanan bawah ke perut kanan atas, kemudian ke perut kiri atas, terus ke perut kiri bawah. Itu gerakan-gerakan massage untuk supaya BAB-nya lancar. Dan edukasi yang lain yaitu pola makan. Berilah anak makanan yang berserat, sayuran, buah-buahan yang berserat, dan juga sering minum air putih. Buah-buahan yang berserat, yang banyak air, ya, misalnya pir, melon, semangka, itu. Slide berikutnya. Nah, kalau ada ditemukan tinja dalam rektum, maka itu harus segera dilakukan evakuasi tinja. Evakuasi tinja bisa dilakukan dengan dua cara, ya. Dan itu tidak cukup hanya sehari dilakukannya, mungkin butuh 2-5 hari, ya. Bisa dilakukan dengan pemberian parafin dengan dosis 15-30 ml per tahun umur, maksimum 240 ml per hari untuk anak. Tiap hari terus 2-3 hari, mungkin sampai 5 hari diberikan. Supaya memberikan kesan anak tidak sakit BAB. Itu dulu. Jadi dibikin supaya anak meyakinkan bahwa kalau BAB itu tidak sakit. Boleh juga dikasih polyethylene glycol atau baik dengan dosis 20 ml per kilogram per jam. Maksimum itu 1000 ml per jam. Tapi itu lewat nasogastrik. Itu sehari boleh diberikan 4 kali. 1 jam, 1 jam, 1 jam. Slide berikut. Waktunya 5 menit lagi. Tapi kebanyakan orang lebih senang lewat rektum, ya, yaitu pakai enema. Enema fosfat hipertonik dengan dosis 3 ml per kilogram badan 2 kali sehari. Kemudian boleh juga pakai garam fisiologis 600 sampai 1 liter. Boleh pakai mineral oil 120 ml. Tapi kalau bayi disarankan pakai siposturia, ya, tidak pakai enema. Kalau mau pakai enema juga, tapi gliserin dosisnya 2 sampai 5 ml tergantung pada usia bayi. Slide berikut. Slide berikut. Nah, kemudian selanjutnya itu mencegah kekambuhan, dan itu harus dilakukan cukup lama, berbulan-bulan. Kalau yang ringan mungkin cukup 1-3 bulan, tapi kalau konstipasi yang kronis berat bisa sampai 6 bulan, jadi cukup lama. Nah, apa yang dilakukan pada treumata? Yaitu pertama intervensi diet, yaitu tadi minum yang banyak, makanan yang berserat, ya. Modifikasi perilaku tadi toilet training itu termasuk terapi dan laksatif, ya. Apa saja laksatif yang dianjurkan untuk anak
yang aman. Slide berikut. Slide-nya. Ya. Nah ini laxatif yang aman. Oleh karena pemakaian jangka panjang ya. Jadi harus pilih yang aman untuk anak. Yang dianjurkan yaitu laktulosa 70% dengan dosis 1-3 ml per kilogram badan per hari dalam 2 dosis. Lalu tansolbitol 70%, dosisnya sama. Parafin ini juga sama, tapi ini tidak boleh diberikan pada anak di atas 1 tahun. Dan yang fosfat itu ini tidak boleh diberikan pada bayi dan anak-anak dengan gangguan ginjal. Bila belum berhasil, tambah kisaptrin dengan dosis 0,2 mg per kilogram per badan per kali, diberikan 3-4 kali selama 4-5 minggu. Topik saya di daftar obat di Indonesia itu saya baru menemukan obat kisaptrin ini. Slide berikut. Ternyata juga bahwa bisa menimbulkan komplikasi ya, konstipasi fungsional itu, yaitu nyeri perut dan tadi enkopresis, bisa menyebabkan enkopresis oleh karena terangsang oleh kolon yang membesar, bisa infeksi saluran kemih oleh karena bisa menekan ureter kiri ya, terjadi bendungan. Kalau berat bisa menyebabkan prolapsi dan terjadi juga bisa menimbulkan ulcus ischemic rectum, itu yang kronis yang terjadi invaginasi berulang di kolon bagian distal. Slide berikut. Simpulan. Konstipasi sering ditemukan pada anak. 3% kunjungan ke dokter adalah konstipasi. Dan sebagian besar adalah konstipasi fungsional. Dan sebagian besar diagnosis konstipasi fungsional cukup ditegakkan dengan anamnese dan pemeriksaan fisik. Slide. Slide-nya. Kalau menghadapi konstipasi, tetap kita harus selalu memikirkan kemungkinan konstipasi organik. Pengobatan konstipasi terdiri dari edukasi, evokasi tinja, dan rumatan. Rumatannya bisa dengan obat, bisa dengan perilaku, dan bisa dengan konsultasi. Dan terapinya lama. Kalau ada perbaikan, maka kemudian obat-obatan bisa dilakukan tapering. Prognosis konstipasi fungsional umumnya baik. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suganda atas paparannya yang cukup jelas diberikan, dan mudah-mudahan para pendengar webinar ini dapat memahami dan mempersiapkan pertanyaan jika ada untuk sesi diskusi berikutnya. Sesi diskusi pertama adalah pertanyaan-pertanyaan sudah kami terima dari kolom chat yang ditujukan untuk pertama kali kepada Prof. Heri Garna. Inilah daftar pertanyaannya, Prof. Saya bacakan satu persatu, nanti satu pertanyaan, kemudian Prof. berkenan menjawab ya, Prof. Baik, pertanyaan ini dari Widaningrum. Baiknya pemeriksaan lab darah itu dilakukan kapan saja ya, Prof, pada anak yang DBD? Ya, demikian. Kalau sudah tersangka dengue, itu harus dilakukan dimanapun pemeriksaan darah, termasuk ke darah lengkap, di masa di aposit, AB, trombosit, itu yang harus karena ya begitu dicurigai. Nah, kemudian kapan saja tergantung pada nanti apakah dia termasuk ke dalam yang tanpa gejala ataupun tanpa warning sign dan bisa dilakukan berobat jalan, ya. Kemudian apakah dia masuk ke dalam warning sign, kemudian juga apakah dia akan lebih berat lagi. Nah, itu harus ada. Jadi semuanya dilakukan. Apalagi dia sudah sampai kepada dirawat sampai diberikan intravenus, seperti tadi dikatakan.
dari gambarnya, ya. Misalnya dia sudah tidak ada perbaikan, kemudian diberikan infus ringan laktat dengan kecepatan sekian mili berapa jam, dilihat, periksa lagi labnya. Terutama di situ adalah hematokrit dan trombosit. Kemudian dilakukan infus lagi, misalnya perbaikan atau tidak. Kalau tidak ada, tambah infusnya. Kalau perbaikan dikurangi, nanti setelah selesai berapa jam, periksa lagi. Nanti ada gambarnya itu, saya dilihat. Jadi tentu yang paling penting adalah hematokrit dan trombosit. Ya. Jadi kadang-kadang kebiasaan selalu sebuah pemeriksaan satu paket gitu ya. Tapi yang pentingnya itu adalah itu. Dan leukosit tentunya ya, leukosit yang tadi. Ya. Saya kira itu. Itu memang harus dilakukan. Nanti berapa kali jumlahnya itu bergantung kepada perjalanan pasiennya. Apakah pasiennya itu masuk ke dalam grup A, B, atau C tadi ya. Jadi gitu. Jadi lihat aja nanti dari grafiknya yang diamati betul bagaimana apa. Jadi setiap kali ada perubahan periksa labnya. Jadi demikian. Jadi bisa sampai 4-6 kali ya dalam 24 jam. Ya. Ya, baik. Jadi nanti makin severe, makin lebih cepat lagi potensi untuk diperiksa kembali ya, Prof ya. Iya betul. Ya, jadi yang paling utama adalah memperlihatkan kondisi klinis pasiennya sebut ya. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya, silakan. Ini pertanyaan dari Rivaldi. Mengapa jumlah leukosit meningkat setelah masa divervision pada pasien DBD, Prof? Oh iya. Terima kasih, Prof. Saya kira tadi dikatakan bahwa leukosit kan perlu dilakukan pemeriksaan karena memang lebih rendah ya. Karena leukosit biasanya karena virus itu kan biasanya lebih rendah leukositnya dibandingkan dengan bakteri. Itu sudah kalau pada bakteri kan ada leukositosis, kalau virus biasanya leukositnya rendah. Nah ini kalau dibandingkan dengan yang lain pada di daerah yang endemis itu lebih rendah kalau pada leukositnya itu. Kemudian dia menurun pada akhir dari fase kedua karena ada proses pengenceran ya dari cairan yang masuk kemudian ke dalam pembuluh darah. Setelah itu meninggi. Saya kira itu mungkin rangsangan terhadap susun tulangnya. Bahwa setelah ada perbaikan dia akan meninggi lagi kan selalu untuk fungsi leukosit untuk mencegah infeksi dan salah satu. Saya kira itu secara alami saya kira. Ya, jadi menunjukkan bahwa perjalanannya membaik ya Prof ya. Kalau leukosit mulai meningkat berarti ya sistem imunitas kita juga sudah memperbaiki dirinya ya. Jangan kaget kalau leukositnya sampai 1000-an ya. 1000 betul. Saya ada sampai yang 700. Iya. Ya. Ya, siap. Baik, pertanyaan berikutnya dari Fahmi. Bahaya mana Prof nih denggi dengan warning sign atau dengan tanpa warning sign Prof? Ya. Tadi sudah ada grafiknya ya. Kalau grafik boleh, kalau diulang lagi boleh, maka tapi saya kira begini. Tentu yang dengan warning sign itu akan lebih berbahaya dan kita harus lebih waspada. Tapi tadi ada satu contoh lagi bahwa tanpa warning sign langsung dapat menjadi dengue yang berat, ya. Karena terjadi perembesan plasma yang mendadak, kemudian juga terjadi perdarahan yang mendadak, ya. Karena kita tidak tahu pendarahannya dari mana karena di dalam tidak kelihatan. Jadi kalau suatu waktu bahwa terjadi peninggian hematokrit yang begitu berat, trombosit yang turun demikian cepat, dan kemudian yang tanpa warning sign menjadi berat itu sudah demikian. Memang dikatakan bahwa dalam pertemuan dengue juga bahwa dengue itu suatu yang bersifat dinamis. Ya. Jadi suatu waktu bisa terjadi. Ya. Walaupun memang penanganannya mudah kalau sesuai dengan waktu dan yang tepat saya kira itu. Tentu yang dengan warning sign. Jadi warning sign itu dilihat dari dua tadi, dari klinis dan dari laboratorium. Gitu. Klinisnya tadi ada kata tabel-tabelnya apa, dan laboratoriumnya apa, antara lain tadi hematokrit, trombosit, ya. Itu. Baik, tentunya dengan namanya juga kata-kata warning ya Prof. Jadi harus lebih aware terhadap kondisional. Ya. Walaupun tadi tanpa warning pun ya putra sejawat kita meninggal secara tiba-tiba. Jadi artinya tetap evaluasi dini dan terus-menerus evaluasinya adalah hal yang sangat perlu pada DBD ya Prof ya. Betul. Baik, selanjutnya dari Dr. Abdul Hadi, etiologi dengue adalah virus. Apakah prognosisnya juga dipengaruhi oleh adanya komorbid
Ya, itu tadi sudah ada di dalam tabel juga bahwa komorbid itu dapat memperberat. Contohnya tadi juga yang tanpa warning sign, overweight, ya teman sejawat kita itu 15 tahun beratnya 97 kilo. Ya, 97 kilo dari siang sampai besok paginya tidak bisa menemukan pembuluh darah. Bayangin. Jadi sudah begitu ada komorbid susah untuk melakukan, jadi juga demikian. Jadi yang saya kira untuk obesitas itu satu faktor komorbid yang betul-betul memberatkan. Ini ada beberapa kejadian yang dulu juga ada yang tambah sejawat kita juga ya, putranya ya, juga meninggal. Ya. Termasuk ex kepala dinas provinsi. Ya, betul, ingat ya. Itu juga laki-laki ya waktu itu juga ya. Betul. Besar. Ya. Jadi ternyata komorbid berpengaruh ya, Prof ya. Ya, gitu. Berpengaruh sekali. Dan kelihatannya ini identik ya, sama-sama tipis dengan COVID ya, Prof. Ya, hampir. Ada komorbid, kalau ada badai stok kemudiannya. Kalau ada komorbid itu jangan ragu-ragu, opname saja. Ya. Makanya sekarang ya perubahannya berbeda sekali ya, Prof ya. Karena sekarang ada warning sign dan tanpa warning sign dan severity. Dan itu juga ditentukan oleh komorbid. Ya, komorbid. Ya. Jadi siap-siap dengan, kadang-kadang kita juga sebagai klinisi ini agak bingung, Prof, ini ada DB atau COVID. Nah, itu dan hampir sama gitu, Prof. Ya, betul. Ya. Dari Dr. Heri Yuda yang memperlihatkan ini juga, Prof ya, lelaki gemuk lebih sulit pengelolaannya. Nah, Prof ini silakan, Prof. Ya. Jadi kalau gemuk itu saya kira laki perempuan sama, karena gemuk itu white fat itu lebih tinggi. White fat itu salah satu adalah untuk pembentukan sitokin. Sitokin ini yang paling berbahaya adalah sitokin interleukin 10 dan tumor necrosis faktor alfa. Itu yang biasanya lebih tinggi pada yang gemuk. Jadi walaupun laki maupun perempuan yang overweight, yang gemuk tentu mempunyai risiko karena dia sitokinnya lebih tinggi, sehingga memudahkan seperti pada COVID juga kan, jadi bisa suatu stream badai sitokin. Ya, sitokin krom ya, badai sitokin. Ya. Baik, itu Dr. Heri Yuda ya. Jadi memang laki-laki gemuk ya. Kemudian laki dan perempuan. Saya kira sama. Kalau penelitiannya memang ada yang sama, ada yang tidak. Tapi secara umum, pada laki-laki itu sistem imunologisnya lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Biasanya sistem imunnya biasanya gitu. Ini juga ya, betul. Ya. Berkaitan dengan leptin ya, Prof ya. Yang sebagai anti radikal itu ada kasus-kasus kegemukan leptinnya itu meningkat, jadi adipositnya meningkat. Jadi ini yang meningkatkan T helper untuk mengeluarkan sitokin tadi. Sitokin gitu, lebih banyak. Ya. Baik. Lanjut ya, Prof. Ini dari Dr. Joni Juarsa, SPM. Bagaimana cara membedakan demam denggi dengan COVID-19? Karena seringkali pasien awalnya didiagnosa denggi, kemudian selanjutnya jadi COVID deh. Gitu. Ya, betul. Saya kira kalau COVID itu kan yang penting menentukan antibodi antigennya ya. Karena antigennya berbeda kan dengan dengue. Jadi yang tepat untuk menentukan kapan kita melakukan pemeriksaan antigen, kapan waktunya itu kalau nggak salah pada webinar yang lampu ya saya sudah memberikan slide-nya kalau nggak salah. Pada hari keberapa dilakukan, kemudian karena virusnya pada COVID itu berbeda, dia pada hari keberapa, kemudian itu ada ya. Jadi memang harus yang tepat kalau untuk COVID itu. Jadi memang gejalanya mirip kan, ada seperti demam, ada muntah, ada sakit perut, dan sebagainya. Jadi sangat mirip dengan dengue, saya kira. Ya. Jadi karena sekarang masa COVID juga harus diperiksa yang dengue. Dan kan juga sebaliknya, COVID harus diperiksa juga dengue-nya. Baik. Terima kasih, Prof. Kita lanjut ini. Ini mungkin pernyataan terakhir dari Dr. Ismet. Apakah semua jenis analgetik antipiretik dapat diberikan pada DBD? Karena sebelum pergi ke dokter, orang tua pasien biasanya memberikan obat panas dulu nih, Dok. Apakah pada diagnosa DBD diberikan analgetik tertentu? Terima kasih. Ya.
tadi sudah dikatakan bahwa pada DBD itu jangan diberikan aspirin misalnya, atau yang NSD itu ya, ibuprofen ya. Nah, itu yang tidak boleh, karena di sini makanya kalau misalnya pada waktu anak itu masuk dirawat, kita harus melakukan anamnesis, apakah diberikan antibiotik apa sebelumnya gitu. Biasanya paling aman adalah paracetamol. Karena apabila kita anaknya shock yang berpanjangan, ternyata dia diberikan ibuprofen. Nah, itu salah satu mengapa shocknya itu lebih panjang terjadi pada anak yang diberikan ibuprofen. Oh, ya. Ya, jadi makasih, yang amannya Prof. paracetamol Ya, aja lah, Prof. Paracetamol ya. Paracetamol lebih aman ya. Ya. Sebab makasih, cacar makasih, air Prof. juga nggak boleh tuh dikasih ibuprofen ya, Prof ya. Ya. Karena ada necrotizing fasciitis juga gitu kan. Ya. Jadi yang aman-aman aja ya, Dokter Ismet, Aman-aman untuk saja. paracetamol aja. Ya, makasih, Prof. Maka. Ya. Selesai ya, Prof ya. Kedengarannya. Dr. Zul, sepertinya di mute. Oh ya, maaf. Baik, terima kasih Prof. Heri Garna atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Dan berikutnya kita akan berlanjut kepada pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk Prof. Suganda. Apakah Prof. Suganda masih bisa mendengar, Prof? Bisa, ya. Ya. Baik, Prof. Saya bacakan pertanyaan dari Rizky Pratama, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Prof. Apakah anak dengan obesitas memiliki peluang lebih besar mengalami konstipasi? Silakan, Prof. Hilang suaranya. Halo, Prof? Terdengar, Prof? Ya. Ya. Kedengaran. Tadi hilang. Ya. Oh, ya. Jadi apakah, saya ulang ya Prof ya pertanyaannya, apakah anak dengan obesitas memiliki peluang lebih besar mengalami konstipasi? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari jurnal-jurnal yang saya baca itu tidak menyebutkan bahwa pada anak obesitas lebih sering. Cuma ada juga yang mengatakan bahwa pada anak usia 4-6 tahun katanya konstipasi lebih sering pada laki-laki. Tapi yang menyatakan bahwa pada obesitas lebih sering itu saya belum menemukan itunya, referensinya. Ya. Mungkin obesitas mungkin ada kaitannya dengan pola makan ya. Biasanya kan orang obesitas mah kurang senang buah sama sayur ya biasanya mah ya. Begitu. Ya kurang serat ya Prof ya. Serat kurang senang, biasanya senangnya pada itu aja, kue-kue, roti, mie gitu ya, karbohidrat. Mungkin itu salah satu kecenderungan obesitas lebih sering mengalami konstipasi fungsional. Tapi saya secara jelas belum menemukan referensinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Jadi kebiasaan aja ya Prof ya, kemungkinan besar orang-orang gemuk itu makanannya yang lebih banyak lemak tanpa serat mungkin ya Prof ya. Jadi dimungkinkan dia lebih besar. Umumnya gitu kan. Ya, jadi lebih besar kemungkinan obesitasnya. Obesitas konstipasinya begitu ya. Baik. Ini pertanyaan Dokter Heri ya sekarang. Ini yang Dokter Suganda dulu ada, Dokter Yuni? Ya. Prof Suganda, ini kita lanjutkan Prof. Punten Prof, ini bertanya. Ya. Bagaimana tipsnya agar anak suka makan berserat, khususnya sayur Prof? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Memang kalau masalah makan pada anak itu memerlukan latihan. Ya. Makan anak termasuk juga cara memilih makanan. Ya. Tentu salah satunya itu harus dikasih contoh juga oleh orang tuanya. Kalau orang tua menganjurkan anak makan sayur, tapi orang tuanya sendiri tidak makan sayur, ya, itu juga contoh yang kurang bagus. Juga
dalam menu itu dimakan atau tidak dimakan, sayuran itu harus selalu ada. Sebab kebanyakan orang tua begini, sayurannya nggak pernah dimakan, jadi dalam menunya nggak tersedia sayuran. Wah, jadi anak makin jauh dari sayuran. Jadi mestinya ada suka tidak suka, dalam menu sayuran harus selalu terhidang. Kemudian juga orang tua harus memberi contoh makan, bahwa kalau makan itu sama sayuran. Tapi anak itu memang harus dilatih, perlu latihan untuk belajar makan sayuran. Itu salah satu yang dianjurkan adalah makan itu, semua makan itu harus memerlukan latihan. Dan itu harus dari awal ya. Dari awal, dari bayi harus diperkenalkan sayuran pada makanan bayi. Ya. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Prof. Jadi ya kita belajar juga nggak langsung ke iya ya Prof ya, dari alif dulu ke ba, ke ta dan seterusnya. Jadi memang pengenalan kepada anak-anak kita nanti makanan itu sesuai dengan pola yang telah disiapkan ya Prof ya. Di IDAI sendiri sudah mempersiapkan tuh pola makannya seperti apa, jadwal makanan seperti apa, jenisnya seperti apa ya. Dan itu mungkin suatu paket modul yang harus disiapkan oleh ibu-ibu ya, nanti bahwa nggak bisa ngasih makan itu langsung naik kelas 4 begitu ya, harus kelas 1 dulu begitu. Ya, baik. Berikutnya untuk Prof. Suganda juga, jika seorang anak defekasinya kurang dari 3 kali dalam seminggu, bagaimana Prof? Namun memang anak ini seperti sejak kecil seperti itu gitu, tidak mengalami sembelit atau defekasinya. Apakah itu masih normal, Prof? Jadi kita kembalikan ke isi tadi ya, bahwa konstipasi fungsional itu harus ada 3 unsur kriteria. Frekuensi yang berkurang, tinja yang keras, dan pada abdomen teraba feses yang keras atau skibala. Jadi kalau misalnya defekasinya kurang dari 3 kali dalam seminggu, tapi fesesnya lembek, itu bukan konstipasi. Itu namanya pseudo konstipasi. Itu masih dianggap normal. Syaratnya itu tadi, kotorannya tidak keras. Jadi tidak memenuhi kriteria konstipasi. Itu termasuk ke dalam pseudo konstipasi, dan itu sebetulnya tidak memerlukan penanganan yang khusus ya. Sering minum banyak serat, banyak buah, itu sering ditemukan, yang pengalaman saya sering ditemukan pada bayi-bayi di bawah 6 bulan itu. Ada yang seminggu sekali BAB, tapi BAB-nya tidak keras, biasa aja normal. Anaknya juga tidak mengeluh, pertumbuhan tidak terganggu, anaknya tidak rewel. Mungkin artinya ampasnya sedikit kan, karena dia kebanyakannya minum ASI itu. Mungkin ASI ampasnya sedikit, jadi pengeluarannya juga lebih jarang. Tapi syaratnya itu kotorannya tidak boleh keras kotorannya. Tinjanya itu dianggap normal, tidak usah dikasih intervensi apa-apa. Baik, terima kasih Prof. Ya, ini juga untuk Prof. Suganda. Pertanyaannya, untuk menuliskan diagnosa biasanya di lapangan menggunakan klasifikasi konstipasi yang mana Prof gitu. Terima kasih Prof. Ya. Jadi kita harus tahu kan tadi dalam mendiagnosis apakah ini fungsional apa bukan. Fungsional kan tadi ditandai oleh kita tidak tahu ini tidak ada kelainan organ, tidak ada kelainan biokimia. Nah itu kemungkinan diagnosisnya adalah konstipasi fungsional. Kalau konstipasi organ harus namanya ada organ, jadi harus ada kelainan di organ, ya harus ada kelainan di organ. Macam-macam kan, yang paling banyak pada anak-anak itu pada bayi yaitu misalnya Hirschsprung disease ya. Jadi kalau tidak ada kelainan di organ, katakanlah menentukan penyebabnya apa ini ya, tidak ada kelainan organ, tidak ada kelainan biokimia, nah itu dimasukkan ke dalam konstipasi fungsional. Jadi diagnosisnya ya tergantung kepada
anamnesa dan pemeriksaan fisik diagnostik. Bila perlu kan kita sampai penunjang. Kalau fungsional biasanya dengan anamnesa dan fisik diagnostik sudah tahu, sudah bisa ditetapkan, oh ini fungsional, ya. Tapi yang organik kadang-kadang kita belum tahu apa nih, nggak cocok. Kita perlukan pemeriksaan penunjang. Jadi diagnosa boleh ditulis fungsional atau organik. Yang mana? Tergantung hasil temuannya. Baik, terima kasih Prof. Masih ada satu lagi ya. Ini terakhir mungkin pertanyaannya ya. Dari Dr. Samsudin. Kebiasaan ibu-ibu memberikan Laksadin sirup. Apakah diperbolehkan dibanding Laksoberon, Prof? Atau Dulcolax malah? Ya. Terima kasih Dr. Samsudin. Kebiasaan ibu-ibu memberikan Laksadin sirup apa diperbandingkan Laksoberon? Laksoberon. Nah, itu dianjurkan obat-obat yang melemahkan kotoran daripada yang merangsang. Kalau lain itu isinya laktulosa ya. Kerjanya termasuk osmotik laksatif masuknya. Ya. Jadi itu melembekkan kotoran. Itu yang pakai anak-anak itu adalah yang kerjanya melembekkan kotoran. Kalau Laksoberon itu merangsang peristaltik khusus Laksoberon. Jadi yang lebih disarankan kalau pada anak-anak yang dipakai adalah yang melembekkan kotoran, yaitu termasuk osmotik laksatif, termasuk Laksadin, laktulosa, Surbito itu ya, yang itu anjurkan. Kalau Dulcolax isinya itu beda lagi itu. Itu isinya beda lagi. Itu juga bisa dipakai, tapi jarang orang pakai oleh karena yang lebih dianjurkan itu tadi, yang osmotik laksatif. Ya. Itu Dulcolax itu masuknya ke dalam jadi kalau tadi Laksoberon stimulan laksatif, kalau itu tidak termasuk kepada osmotik laksatif, tapi saya lupa namanya apa ya. Dulcolax itu golongannya beda gitu ya. Jadi kalau disarankan baik Laksoberon drop atau Dulcolax drop mungkin lebih cocok Dulcolax. Dulcolax itu mempunyai sifat melembekkan ya. Kalau Laksoberon mempunyai sifat menstimulasi gerakan peristaltik khusus. Karena pengobatan rumatan itu berlangsung lama, tidak boleh hanya 1-2 hari ya, harus beberapa bulan supaya tidak kambuh lagi. Ya, harus dipilih laksatif yang aman karena pemakaiannya jangka panjang. Ya. Kecuali kalau pemakaiannya 1-2 hari, tapi percuma, kemungkinan akan kambuh lagi. Itu mungkin Dr. Jo. Baik, terima kasih ya. Dulcolax itu bisa kodil ya Prof ya, untuk pencahar itu biasanya Prof ya. Biasanya ya pencahar itunya sifatnya melembekkan itu. Iya. Jadi biasanya dipakai malah untuk sebelum operasi ya. Merangsang peristaltik kerjanya, merangsang peristaltik. Baik. Sepertinya sudah habis pertanyaannya dan waktunya juga sudah habis Prof. Terima kasih Prof. Heri Garna dan terima kasih Prof. Suganda atas paparannya yang sangat berarti dan sangat betul-betul mengilhami ini, karena terus terang DBD ini Prof, ini baru banget ini Prof, dan harus sosialisasi lagi ini. Ini baru terakhir bulan kemarin keluar. Betul, baru sekali gitu ya, karena sangat beda sekali klasifikasinya dengan yang lama begitu ya Prof ya, di tahun 2011 ini. Maaf 2021 ini dari 2009 sampai ke 2011-nya berbeda cepat sekali gitu.
Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada sesi kedua materi tentang DBD dan gangguan saluran cerna pada anak. Yang saya ambil kesimpulan bahwa perlu diperhatikan bahwa DBD ini tidak mengenal waktu, kapanpun bisa terjadi DBD, infeksi DBD, dan pada saat ini sudah terjadi perubahan klasifikasi, di mana tadinya ada klasifikasi simptomatik, non-simptomatik, dan yang simptomatik ada DF, kemudian DBD, DSS, dan yang berikutnya adalah yang DBD yang expanded, sekarang sudah berubah lagi menjadi DBD yang warning sign, non-warning sign, dan yang severe. Dan diikutsertakan kembali adanya comorbid. Ini seperti betul-betul seperti COVID ya, ada comorbid ikutan segala. Nah, dan tata laksana yang terus-menerus berbeda, dan ini menjadi sesuatu yang harus camkan baik-baik bahwa belajaran di FK itu selalu update. Jadi ada sesuatu perubahan yang selalu kita harus perhatikan dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya bahwa gangguan saluran pada anak, terutama untuk konstipasi, kita harus terdefinisikan dulu bahwa yang disebut dengan konstipasi itu harus berkurangnya frekuensi, kemudian menjadi keras, dan biasanya teraba seperti skibala atau ada seperti pengerasan feses di dalam usus. Dan biasanya adalah fungsional 90%, sisanya baru organik, dan penanganannya paling utama adalah dengan pertama edukasi dulu, dan barulah yang terakhir tata laksana berupa evakuasi atau pengeluaran dari tinjanya sendiri. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai penutup dari kesimpulan acara sesi kedua materi dari Prof. Heri Garna dan Prof. Suganda. Mudah-mudahan presentasi dari beliau-beliau profesor kita, dari guru-guru besar kita ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala untuk buat mereka berdua. Terima kasih, jazakallah khairan katsira, Prof. Heri Garna dan Prof. Suganda. Sehat selalu, Prof. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya serahkan kembali kepada MC. Silakan, Dr. Dona. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dr. Zul. Ya, terima kasih kepada para pembicara dan moderator atas perkenannya untuk mengisi acara ini. Selanjutnya, pemberian sertifikat. Yang pertama untuk Prof. Heri Garna. Hatur nuhun, Prof, atas kesediaannya untuk menghadiri acara ini, Prof. Nuhun. Enggak. Kemudian yang kedua, pemberian sertifikat pada Prof. Suganda. Ya, terima kasih Prof. Suganda berkenan hadir dalam acara ini, Prof. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Prof. Heri, Prof. Suganda. Nanti insya Allah kami kirimkan filenya ya, Prof. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya untuk moderator kita, Dr. Zulmansyah. Terima kasih Dr. Zul atas perkenannya untuk hadir di acara kami, Prof. Dok, sorry. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Dok. Nuhun, Dok. Ya. Rezeki. Amin. Aminkan saja ya. Amin. Dokter Dit Damang. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sesi kedua telah selesai. Acara selanjutnya mungkin agak santai, yaitu acara games. Ya, siap-siap. Games ini menggunakan quizzes ya. Link quizzesnya sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat. Silakan klik link yang sudah tertera di kolom chat dan ikuti langkah-langkahnya. Ya, silakan. Nanti setelah ada aba-aba dimulai, peserta menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Nah, games akan otomatis tertutup setelah waktu habis. Pada akhir games, aplikasi ini akan memilih secara otomatis 3 pemenang. Bagi para pemenang, nanti silahkan menghubungi panitia atas nama Yuniarti. Ya, Dr. Gigi Yuniarti melalui direct message di chat Zoom untuk konfirmasi pemberian hadiahnya ya. Karena agak heboh kalau misalnya nomornya dikasih secara langsung via chat gitu ya. Baik. Bagi pemenang yang tidak menghubungi panitia, maka dianggap gugur. Hadiahnya buat panitia ya. Hadiahnya buat yang lain. Hadiahnya mobil. Hadiahnya dirahasiakan, Dok. Baik. Bisa klik join, silahkan. Boleh semuanya diklik link quizzes.
yang sudah ada di kolom chat? Ikut semuanya, silahkan. Boleh narasumber, moderator juga boleh. Para peserta silahkan ikut join. Mungkin panitia boleh share screen. Sudah berapa peserta yang ikut? Saya mau klip aja. Nah, tunggu sebentar, kita tunggu apa-apa. Aba-aba. Dokter Dona, saya izin live ya. Punten. Oh, hatur nuhun Dokter Zul, hatur nuhun pisan. Hatur nuhun Prof Heri, sadayana hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita tunggu sebentar mungkin supaya bisa join semua. Ada yang kesulitan? Kira-kira? Silakan diklik saja. Biasanya mahasiswa nih gercep nih. Dosen-dosennya jangan mau kalah. Diklik dulu linknya. Mohon info panitia sudah berapa yang join? Masih menunggu Dokter Dona. Oh baik. Turnuhun Dokter Meta. Kita menunggu dulu, baru 15. Ayo. Ada yang kesulitan? Tinggal diklik saja, kemudian ikuti langkah-langkah yang ada di quizisnya. Nanti ada hadiahnya. Silakan. Hatur nuhun Prof Suganda. Kita tunggu dulu sebentar. 23 orang dari 81, kita tunggu dulu. Ayo. Silahkan klik join. Lumayan hadiahnya ya. Untuk mengganti pulsa bisa. Sebentar lagi kita tunggu mungkin ya, 2 menit lagi. 2 menit lagi kita tunggu. ...27 orang. Seru-seruan di antara acara ilmiah. Silahkan klik join. 1 menit lagi kita tunggu. Hatur nuhun Prof Ahmad. Kita tunggu 1 menit lagi. Ada yang mau ikutan lagi? Mangga silahkan. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, peserta. Ya, kita mulai saja mungkin ya. Siap? 30 orang. Kita mulai saja dengan 30 orang mungkin ya. Waktunya sudah bergulir terus, berjalan terus. Silahkan di
masukkan join code-nya 577678. Ya, siap? Oke. Dalam hitungan ketiga, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, start, 3. Ya, bisa dilihat peringkatnya di sini. Dokter Yuke bergerak terus. PR pertama. Muncul lagi P. Siapa itu namanya P? Ya, masih memimpin P. Ayo, yang cepat dan tepat itu yang akan menjadi pemenang. ER tampaknya menyusul di Dr. Duna nih. Dari posisi ketiga, yang P sepertinya belum ada yang salah ya Dr. Duna ya? Iya, betul Dr. Meta. Ayo, ini Rina siapa nih? Nanti kita konfirmasi nama asli ya. Mungkin malu-malu nih Dr. Duna. Iya, ini dirahasiakan dulu, ya. kepintarannya dirahasiakan dulu. Dr. Yuni mohon bantuannya untuk mengkonfirmasi. Waduh, ini P tetap bertahan, silakan. Siapa ini P ya? Oke. Bapak Kita coba lihat ke bawah ya Dr. Duna ya. Mangga, Dokter Meta. Iya, siapa tahu mau lihat rankingnya. Bergerak terus. Yang cepat dan tepat akan menjadi pemenang. Betul sekali. Di sini Rina menyusul. Kembali memimpin. Iya. Bergerak terus, tapi masih P memimpin. ALS menyalip Ibu Rina ya. Iya, disalip lagi oleh Bu Rina. Nah, siapa P ini? Ya, masih ada kesempatan karena masih banyak pertanyaan. Silakan. Ya. Wah, kejar-kejaran. Di ranking bawah kejar-kejaran nih. Oh, ALS memimpin. Ayo Dr. Yuke. Dokter Yuke semangat. Ibu Rina menyalip lagi. Masih ada kesempatan. Oke, P posisi nomor 2. ALS memimpin. Kita jadi kayak komentator bola ya Dokter Meta ya. Dokter Yuke, ayo Dokter Yuke. Peserta kayaknya nggak apa-apa, silahkan untuk unmute sendiri ya Dokter Duna ya. Ya. ALS memimpin. Ya, pertanyaannya ada yang susah, ada yang gampang mungkin ya, susah-susah gampang lah. Oke, Dokter Yuke kedua. ALS pertama. Masih belum final nih Dokter Duna, masih ada beberapa nih yang belum selesai. Ya, kita tunggu dulu. Kira-kira siapa yang mendapat apresiasi dari kami? Iya, masih terus bergerak. ER posisi ketiga sekarang masih terus bergerak. Kita tunggu. Ini ada berapa pertanyaan Dokter Meta? 15 Dokter Duna. 15 pertanyaan ya, harus dijawab dengan cepat dan tepat.
Ini untuk melihat rankingnya, ke bawah saya ada di posisi mana nih? Iya. Sebentar lagi mungkin setelah selesai. Oke. Sudah beberapa yang selesai ya. Kita tunggu mungkin 15 detik lagi, Dokter Dona. Ya, baik Dokter Meta. ALS masih memimpin. Apakah ada perubahan dalam 15 detik lagi? ALS, ER, Dokter Yuke, P, Ibu Rina. Iya, kita tunggu sebentar lagi. Yang diambil adalah 3 pemenang saja. Kita lihat dulu sampai semuanya, sampai waktunya habis ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah pemenangnya, Dokter Dona. Silahkan diumumkan. Sudah selesai. Yang pertama adalah mana? Hilang. Ini ALS. Oke. Yang pertama adalah ALS. Silahkan menghubungi Dokter Gigi Yuni. Yang kedua adalah ER. Dan yang ketiga Dokter Yuke. Yang saya kenal Dokter Yuke soalnya. Ya, kita berikan aplaus untuk ketiga pemenang. Ya, silakan menghubungi Dokter Yuni, Dokter Yuniarti ya. Di direct message saja. Langsung menghubungi, karena kalau misalnya tidak dihubungi maka hadiahnya akan gugur ya. Oke. Mangga, silakan dihubungi kepada para pemenang. Ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin telah selesai ya sesi gamesnya. Tadi seru-seruan saja ya. Di tengah sesi ilmiah yang mungkin memenuhi otak kita gitu ya. Update ilmu, kita ada games seru-seruan. Oke, dengan demikian mungkin kita tutup saja ya acara ini. Dengan demikian rangkaian acara webinar pada hari ini telah selesai. Besok masih ada satu sesi webinar yang terakhir. Mohon perkenannya untuk mengikuti acara tersebut hingga selesai. Kami tutup acara webinar ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam acara ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya Nurul Romadona selaku MC izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.